tumbuh lagi sangat cepat. Nah, ini barusan kita buang, ini kita buang lagi. Ini tempo hari kita buang nih, udah kering. Ini kita buang juga. Ini cabang-cabang yang terlalu rapat juga harus kita kurangin. Buahnya buah muda kakao usia 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun 7 bulan. Ini sudah mulai saya buahkan hanya di sekitar cabang ataupun pangkal batang kakao. Seperti ini kita buahkan nih. Ini sudah mulai lumayan bunganya ya. Setelah kita menggunakan pemupukan spray menggunakan MKP ada 2 kali ya. Sekarang sudah terlihat hasilnya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar konco-konco, dulur? Selamat beristirahat ya. Ini sore hari jam 5:04 selesai melakukan penyemprotan tanaman kakao yang usia 7 bulan di samping kebun kita ini ya. Teman-teman, saya akan kontrol monitoring tanaman kakao yang usia kurang lebih di 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun 7 bulan. Setelah saya lakukan beberapa kali penyemprotan menggunakan unsur hara yang tinggi fosfat dan kalium, karena tujuan saya untuk membuahkan, untuk merangsang munculnya bunga-bunga baru seperti yang di sini teman-teman. Saya monitoring di sini untuk buahnya teman-teman. Jadi buah yang di sini ini akan saya lakukan pembuangan. Nah, ini kita biarkan sebenarnya ya. Kita biarkan dulu. Nanti setelah dia jadi kecil-kecil itu baru kita buang. Jadi buah seperti apa yang harus kita buang agar tanaman kita ini tidak stres ya. Karena kenapa? Usia masih 1 tahun 6 bulan sampai 7 bulan. Ini harus kita pilih betul. Tanaman yang kuat dan batangnya kokoh seperti ini bisa kita pelihara buahnya seperti di depan saya ini. Ya, ada 1 dan 2. Ini kita biarkan. Dia sampai matang ataupun dia tua. Buah yang harus kita buang itu buah yang di atas seperti ini. Ini ada 1 ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Ini terlalu jauh dari cabang bawah ya. Ini kita buang. Nah, jadi nggak usah terlalu lebat teman-teman. Kita membuahkan itu cukup dalam 1 batang tuh cukup 5 buah. Jangan sampai terlalu banyak. Karena kenapa? Yang ada nanti ketika kita buahkan, memang betul dia sudah bisa berbuah dan bisa menghasilkan. Sampai kita telat memberi nutrisi yang cukup, itu nanti dia akan macet. Kita beri nutrisi pun tetap dia akan macet dahulu. Nek cara Jawane entrek bos. Godhong iki berguguran ya. Jadi buah-buah seperti ini kita buang. Ini sebesar jempol kaki lah ya. Gede lagi nih, ini telat. Jangan sampai terlalu besar teman-teman ya. Kita kontrol lagi. Nih, kita biarkan kalau seperti ini teman-teman. Ini kita biarkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jangan sampai lebih dari 5. Apalagi batang yang masih kecil seperti ini ya. Ngetombo pengen we bos. Ingat ya, kita lebih baik menunggu daripada kita buahkan nanti hasilnya juga nggak maksimal. Ini lagi ya. 1, 2. Kita nyambi buang tunas air ya. Kemarin sudah kita buang tunas airnya. Ini udah mulai tumbuh lagi. Dan cabang-cabang seperti ini yang menutupi perempatan atau menutupi di tengah-tengah ini harus kita buang. Kita pakai bahasa petani aja bos. Nah, seperti ini.
Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh petani. Perempatan itu di sini nih bos, ya. Ini perempatan, batang pokoknya di sini. Jadi jangan terlalu jauh. Nih bunganya tuh, mantep. Ini sudah harus membuang gulma ini. Oke, kita lihat lagi yang di depan sana. Nah ini teman-teman ya, ini tanaman sulaman ini. Ini sulaman. Tempo hari saya tidak membuat sulaman di rumah, jadi sulamannya itu tergolong agak kecil. Kalau yang usia 7 bulan itu saya buat sulaman di polybag yang ukuran 40 x 40. Jadi saya seragamkan, sekarang juga sudah tinggi. Ketika ada yang mati baru kita bisa sulam lagi. Nah ini seperti ini. Ini cabang-cabang cacing ini kita buang. Untuk pemangkasan belum teman-teman ya. Pemangkasan ringan aja, hanya membuang cabang-cabang cacingnya aja. Cabang-cabang yang produktif tidak usah kita buang dulu, kita biarkan. Dan ini buahnya juga sudah besar. Teman-teman. Senengnya udah mulai menghasilkan. Nih, bunganya nih. Ini kita buang nih. Pentele bos. 1, 2, 3. Pokoknya nanti teman-teman yang request untuk teknik pemangkasan bentuk itu nanti ya. Saya tidak bisa mempraktekkan di sini karena memang masih sayang ya mau saya pangkas. Tempo hari ada kok pemangkasan produksi ya, dan pemangkasan bentuk juga ada kok. Teman-teman bisa scroll di playlist Duta Petani di tanaman kakao ya. Kita hanya ngontrol untuk cabang-cabang cacing aja yang seperti ini kita buang. Selebihnya tidak usah. Ada yang kering juga nih. Teman-teman kalau melakukan penyemprotan menggunakan insektisida ketika tanaman sampen ini sudah mulai siap dibuahkan, untuk bunga seperti ini jangan disemprot ya. Sampai nyemprotnya itu jangan di sini, nyemprotnya di daun. Sekitar sini nih, daun ini nyampe ke atas ya. Yang di bawah sini ini kan agak terang nih. Jangan sampai semprot di sini nih. Bunga ini nanti akan rontok semua. Itu kalau tanaman Anda sudah siap dibuahkan. Tapi kalau belum siap dibuahkan, biarkan aja, kita semprot nggak apa-apa. Dan teman-teman bisa lihat ini. Ini hama kutu kebul ini. Nih. Saya kemarin menggunakan sidometrin. Jadi kalau untuk kutu kebul nggak bakal goyah dia, tetap berkembang. Kalau kutu kebul seperti ini, sampai bisa menggunakan bahan aktif imidacloropid itu untuk mengatasi hama kutu kebul. Itu teman-teman ya. Yang sebelah sini sudah banyak yang berbuah teman-teman. Nih, asli MCC 02 ini. Ini usia kurang lebih di 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun 7 bulan kurang lebih. Sudah siap dibuahkan sebagian. Karena kenapa? Batangnya sudah mulai kokoh dan dibuahkannya juga harus kita lihat-lihat juga kondisinya. Jangan dibuahkan sampai ke sini nih. Ini namanya kan di sini pucuknya. Kalau orang sini ngomongnya buah pucuk. Jadi buah pucuk itu kadang-kadang dia lebih kecil dibanding buahnya di bawah. Alhamdulillah nih ya, tanamannya sudah mulai segar-segar dan kuat. Ini tahun depan sudah agak susah kita lewat di sini kalau nggak rajin untuk pemangkasan. Cuacanya mendung bos. Sudah jam 5:30 sore. Nah ini dia buah lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling kenceng saya biarkan 5 ya. Selepas 5 itu nggak saya buahkan dulu. Nanti kita buang. Sebenarnya sayang mau kita buang, cuman kita mikirin nggak hanya saat itu aja. Kita mikirin ke depannya, kontinunya bos. Ini sulaman.
Ini sulaman lagi. Di sini dulu kan teman-teman bisa lihat bagaimana saya menanam tanaman kakao di sini. Tanahnya seperti apa. Saya beberapa kali pemberian dolomit ya. Kalau nggak salah ada 2 kali yang saya tabur. Untuk pengocoran ada 4 kali. Karena kenapa? pH-nya dulu nyampe 3,5 sampai 4. Untuk tanahnya juga sangat asam. Jadi perkembangan tanaman kakao juga kurang. Dan yang saya tabur hanya di bawah tanaman aja. Di luar tajuk tanaman kakao itu tidak kita tabur. Makanya perkembangan pepayanya ini juga sangat kurang, miris sekali. Tuh pepayanya tuh. Nih. Jadi bisa dikatakan paling cuma 5% untuk pepaya yang saya rawat ini. Kenapa nyampe telat kita rawat teman-teman ya? Yaitu karena memang agak sibuk. Sebenarnya nggak pantas. Kalau kita sudah mulai menanam itu memang harusnya kita berusaha untuk merawat. Jangan sampai teledor. Apa yang sudah kita tanam seyogyanya harus kita rawat. Dan untuk kohe sapi ini teman-teman, ini saya fermentasi langsung di lahan. Kalau tahun awal-awal kemarin kita gali di samping ya. Cuman untuk tahun ini cukup kita tabur setengah meter dari tanaman kakao. Untuk tanaman kakao sendiri sudah lumayan ya tingginya ya. Ada yang 2 meteran. Dan saya kasih naungan yaitu pohon pisang. Untuk naungan permanennya belum saya tanam. Rencananya akan saya tanam dengan alpukat ataupun kayu-kayu yang agak besar selama bisa menghasilkan juga. Cukup memuaskan dari kondisi tanaman kakao kita yang usia 1 tahun 6 bulan. Dan kita akan lihat tanaman kakao yang usianya 7 bulan teman-teman. Jadi lahan saya ini hanya terbatas dengan jalan. Sebelah ini punya kita yang usia 1 tahun 6 bulan dan sebelah lagi usia 7 bulan. Dan untuk kondisi tanaman jagung lumayan sangat miris karena cuaca yang ekstrim. Dan untuk tanaman kakao ini teman-teman ya, sudah terlihat beberapa tunas-tunas baru yang bermunculan setelah pasca kita topping. Untuk lahan di sini kurang lebih hampir setengah hektar. Setengah hektar kurang. Ini dengan jarak tanam kemarin 4 kali 3,5. Kalau yang usia 1 tahun 6 bulan itu jarak tanam 3,5 kali 3,5. Dan ini teman-teman salah satu contoh virus VSD yang menyerang tanaman kakao usia 7 bulan. Karena memang tidak ada naungan sama sekali, hanya mengandalkan naungan sementara yaitu tanaman jagung. Dan sebelah sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini jalan. Ini pun jalan khusus keluarga aja teman-teman ya. Kayak saudara-saudara itu memang lewatnya di sini. Usia 7 bulan. Teman-teman bisa perhatikan. Kemarin usia 6 bulan aja sudah keluar bunga dan saya buang. Dan sekarang harus saya buang lagi. Biar dia lebih fokus nutrisi itu masuk ke tanaman, bukan di bunga ya. Ini MCC 02 teman-teman ya. Alhamdulillah pertumbuhannya juga mantap. Dan di sini ada 3 klon teman-teman. Ada MCC 02, kita fokusnya. Kemudian ada klon BB dan klon Sulawesi 1. Dalam satu baris itu tidak saya beri semua ya. Saya hanya memberi untuk klonnya itu zigzag. Saya kasih di beberapa titik. Dan ini untuk klon BB-nya terlihat hijau dan dari pertumbuhan cabang-cabangnya cepat besar dan cepat panjang. Ini pasca topping kemarin teman-teman bisa perhatikan. Tunas-tunas sudah keluar dan mulai tua dan mulai saya topping lagi itu. Agar kenapa? Agar cabang-cabang lagi keluar-keluar lagi seperti itu teman-teman. Untuk kondisi tanaman jagungnya alhamdulillah sih. Kalau kemarin agak kurang bagus, sekarang mulai agak pulih di sini. Oke teman-teman ya. Itu tadi kita melihat kondisi tanaman kita yang usia 1 tahun 6 bulan dan 7 bulan. Bagaimana perkembangannya setelah kita lakukan penyemprotan menggunakan pupuk MKP dari produk Pak Tani ya, Saprotan. Sudah banyak keluar bunga bermunculan.
Saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat subur ya. Kemarin jagung yang tinggi ini bekas tumpuan sampah. Saya angkut, saya pindah tempat, saya taruh di bawah barisan kakao. Sudah mulai terlihat memuaskan. Oke teman-teman, lanjut. Udah mulai mendekati maghrib ini.